Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengapa manajemen kinerja sering gagal dan mengapa hal itu terjadi pada Tupperware. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Perkenalkan, saya Rasya Maulana dengan NIM C1 B023093 dari kelas R002 Prodi Manajemen. Latar belakang dari Tupperware Brand Corporation. Nah, Tupperware didirikan oleh R. Tupper pada tahun 1946 di Amerika Serikat. Produk utamanya adalah wadah plastik inovatif yang bisa menjaga makanan tetap segar lebih lama. Tupperware pernah sangat sukses dengan sistem penjualan langsung, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan penjualan signifikan, penutupan operasi di beberapa negara, dan masalah manajemen internal, salah satunya berkaitan dengan kegagalan manajemen kinerja. Uniknya, Tupperware tidak dijual di toko-toko retail pada awalnya. Mereka menggunakan metode penjualan langsung melalui Tupperware Party. Seorang tuan rumah akan mengundang teman-temannya ke rumah, lalu mendemonstrasikan kehebatan produk sambil bersosialisasi. Model ini begitu revolusioner dan membuat Tupperware menjadi fenomena sosial, terutama di kalangan ibu rumah tangga Amerika pada tahun 50-an hingga 90-an. Nah, tanda-tanda krisis yang dialami oleh Tupperware tadi memasuki era digital, model penjualan Tupperware mulai ditinggalkan. Konsumen lebih suka belanja online daripada datang ke pesta rumahan. Namun, manajemen Tupperware lambat beradaptasi. Mereka tetap mengandalkan metode lama, sementara pesaing baru muncul dengan strategi digital. Akibatnya, penjualan merosot drastis. Pada tahun 2023, Tupperware bahkan diumumkan berpotensi bangkrut karena utang menumpuk dan pendapatan menurun. Apa yang membuat manajemen kinerja di Tupperware gagal? Yang pertama itu mereka fokus berlebihan pada metode lama. Manajemennya terlalu nyaman dengan metode party plan, padahal tren konsumen sudah berubah. Penjualan offline menurun, tapi mereka ragu untuk mengubah strategi. Yang kedua, minim inovasi produk dan pemasaran. Produk Tupperware memang berkualitas, tapi inovasi desain dan fungsi stagnan. Sementara pesaing meluncurkan produk serupa dengan harga lebih murah dan desain lebih menarik. Lalu yang ketiga, kurangnya pengembangan sumber daya manusia penjualan. Tupperware selalu mengandalkan reseller tradisional tanpa pelatihan digital marketing yang memadai. Reseller kebingungan bersaing di era media sosial. Nah, lalu yang keempat, target penjualan tidak realistis dan tidak fleksibel. Nah, manajemen tetap menargetkan angka tinggi di suatu situasi pasar menurun. Akibatnya tekanan pada reseller tinggi, motivasi menurun, turnover pun meningkat. Nah, lalu yang terakhir, tidak adaptif dengan teknologi digital. Baru belakangan Tupperware membuat platform online sendiri, itu pun kalah pamor dengan marketplace besar seperti Amazon, Shopee, atau Tokopedia di beberapa negara. Itulah yang menjadi penyebab mengapa manajemen kinerja di Tupperware itu gagal hingga bangkrut dan ditutup. Akibat dari kegagalan manajemen kinerja pada Tupperware ini, penjualan menurun drastis, brand image tergerus oleh pesaing baru, banyak cabang dan pabrik tutup, ribuan karyawan dan reseller kehilangan penghasilan. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan, tetapi juga jaringan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari menjual produk Tupperware. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Tupperware ini adalah manajemen kinerja tidak bisa kaku. Evaluasi target dan
Metode kerja harus terus disesuaikan dengan kondisi pasar. Lalu yang kedua, dengarkan pelanggan dan reseller. Mereka adalah garda terdepan yang tahu apa yang diinginkan konsumen. Lalu yang ketiga, jangan takut berinovasi dan bertransformasi digital. Teknologi bisa jadi sahabat, bukan ancaman. Lalu yang terakhir, bangun budaya organisasi yang terbuka dengan ide baru. Nah, kalau hanya bertahan pada pola lama, lambat laun bisnis akan ditinggalkan. Itu saja pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.